Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu dan salam sehat sukacita bagi kita semua. Demikian juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah. Kita bersyukur pada minggu ini kita boleh bertemu kembali di rumah Tuhan. Dan kelak pun kita akan bertemu kembali di rumah Tuhan Allah Bapa di dalam kehidupan yang kekal. Inilah jalan kehidupan kita yang kita hidupi setiap hari. Mari kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-38 sampai 42. Tema pada minggu ini Bapak Ibu adalah memilih bagian yang terbaik. Tentu kita semua mau sama-sama memilih yang terbaik, bukan? Karena itu mari sama-sama kita katakan, memilih bagian yang terbaik. 2, 3 ya. Memilih bagian yang terbaik. Bagaimana cara memilih bagian yang terbaik? Mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita akan membacanya secara bergantian. Kami minta kesediaan prokantor untuk mewakili jemaat dalam membacanya. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Maria dan Marta. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, secara ringkas, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan ini, dan kemudian kita mencoba melihat 5 tahun ke belakang, perjalanan gereja kita seperti yang tadi sudah dipaparkan dalam salam dan harapan oleh PHJ dari periode sebelumnya dan periode yang baru. Ini mau membuat kita sekarang mengerti kenapa kita harus melakukan itu pada hari ini. Kalau tadi amang penatua kita, amang sekretaris jemaat kita, amang penatua Martuani Siregar, saya harus membiasakan diri karena kadang-kadang nanti mau bilang ke amang ini otaknya masih ke amang normal gitu. Jadi amang sekretaris tadi mengatakan kami berusaha untuk persiapan gak usah langsung buru-buru dilantik. Itu menurut amang sekretaris kita. Tapi setelah saya merenungkannya jauh sebelum kita melaksanakan pada hari ini, saya merenungkan, ada apa Tuhan di minggu tanggal 20 Juli? Ternyata saya baru mengerti di bulan yang lalu setelah kita mempersiapkan semuanya, supaya kita juga diajak untuk melihat bagaimana kita semua majelis, bagaimana kita semua jemaat itu dapat memilih bagian yang terbaik. Saya menyadari itu, terima kasih Tuhan. Karena memang Engkau punya waktu dan waktu itu adalah Engkau. Maka setiap kami hidup dalam waktu, Engkaulah
yang sebenarnya hidup dalam kami. Jadi dalam memilih bagian yang terbaik ini Bapak Ibu, ini bukan kemauan kita. Bukan semata-mata karena kemauan dari para majelis untuk hari ini, enggak. Karena itu disampaikannya 2 bulan yang lalu, begitu Omang ya. 2 bulan yang lalu itu disampaikan, karena bulan 5 udah sampai SK. 1 minggu lebih setelah kita selesai sidang umum jemaat. Karena itu, apa maksud firman Tuhan ini bagi kita? Sehingga kita semua sedang diajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar hadir ke dunia, menjumpai Marta dan Maria, dia juga menjumpai kita. Sadarion. Ini firman Tuhan. Maka kita mau belajar dari Injil Lukas, slide berikutnya. Bang John. Apa itu yang mau disampaikan oleh Injil Lukas? Banyak orang tahu apa itu Injil. Injil itu berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, artinya kabar baik. Maka kenapa di dalam liturgi kita dibuat epistel evangelium, itu bagian dari kita mau mendengarkan kabar baik. Kabar baik itu apa? Kabar baik itu adalah berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka di sini kita mau melihat apa berita keselamatannya. Ternyata ini yang sering sekali tidak disadari banyak orang. Kalau 2000 tahun yang lalu sampai Tuhan Yesus masih datang ke dunia ini, ada banyak orang-orang yang terpinggirkan. Orang miskin, orang yang hina, orang yang papa, bahkan ada stereotip dan kelas di dalam masyarakat pada waktu itu yang tidak punya harkat dan martabat yang sama. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang marginal, terpinggir. Perempuan termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, kalau kita sekarang perempuan-perempuan ini bisa beribadah duduk bersama suami, bahkan bisa menjadi majelis, itu setelah Tuhan Yesus. Sebelum zaman Tuhan Yesus, perempuan itu nggak boleh ada di antara laki-laki. Sampai sekarang budaya Batak melakukan itu, namanya tonggoraja, nggak ada tonggoratu. Betul tidak? Kalau bertonggoraja siapa yang berduduk di sana? Ya semua yang mengaku raja, mereka kan mengaku raja, karena nggak ada kerajaannya. Ya enggak? Di mana kerajaannya? Tapi mereka mengaku raja. Dan mereka berkumpul. Di zaman Tuhan Yesus itu terjadi. Perempuan itu nggak boleh bersama dengan laki-laki. Sampai di zaman Paulus, jemaat Korintus pun begitu. Karena itu Rasul Paulus, semua para rasul berjuang perempuan itu mendapatkan keselamatan. Inilah kabar baik untuk perempuan. Apa itu? Ternyata Tuhan lewat perjalanannya itu mau mengangkat, mau membawa semua orang itu sama di dalam kerajaan Allah. Dos diadopan ni debata, diharajaon ni debata. Jadi luar biasa. Kenapa? Inilah yang dituliskan Injil Lukas. Lukas melihat kenapa Tuhan Yesus itu ada untuk orang buta, ada untuk orang miskin, ada untuk orang yang lapar. Masih ingat? Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dicatat oleh Injil berapa yang makan itu? 5.000. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan? Belum dicatat. Injil sampai sedemikiannya. Yang makan itu 5.000 masih laki-laki, belum perempuan. Dari sini kita mengerti bahwa perempuan itu terpinggirkan. Ibu-ibu, seksi perempuan, bersyukurlah. Karena Tuhan Yesus, perempuan itu dikembalikan harkatnya, martabatnya menjadi sama. Makanya dulu perempuan itu jatuh karena dosa, Tuhan Yesus kembalikan supaya lewat perempuan itu keselamatan itu datang ke dunia lewat Ibu Maria. Luar biasa. Maka dari sini kita bisa mengerti kenapa ada tokoh Maria. Nah ini kebetulan lagi. Ini bukan Maria Ibu Yesus ya. Jangan ada yang berpikir, ini Maria siapa ini emang pendeta? Kok dia duduk di kaki Tuhan Yesus, Marta sedang menyiapkan makanan? Ini bukan Maria Ibu Yesus. Ini Maria adalah saudara dari Marta. Loh kok ada 2 Maria? Memang dulu banyak orang nama Maria. Di sini pun banyak nama Maria, bukan? Ada Maria Simatupang, ada Maria Siregar,
Maria itu nama yang bagus. Karena itu kalau ada nama Maria tadi kita baca itu bukan ibu Yesus. Tapi karena di sini kita mengenal nama itu Marta dan Maria. Kalau dari nama ini kita mau diajak untuk melihat tentang apa itu melayani dan mendengar. Nah, bagaimana kaitannya Bapak Ibu? Mari kita lihat dalam slide berikutnya. Mari kita lihat. Apa pesan Injil Lukas bagi kita? Apa pesan Injil Lukas untuk semua orang percaya di seluruh dunia? Ternyata yang pertama, kita mau melihat pada ayat yang ke-30 tadi. Di sana dijelaskan tentang bagaimana Lukas itu membuat perempuan-perempuan itu punya status yang sama di dalam kerajaan Allah. Amang Inang tidak kebetulan Injil mencatat ini. Kenapa Injil mencatat bahwa perempuan yang bernama Maria itu bisa dibiarkan Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Yang komplain siapa? Justru Marta. Dia sedang sibuk menyiapkan makanan. Kemudian dia lihat, kok enak sekali saudariku ini. Senakin holan hudu limana. Ngadiboto ruh Tuhan Yesus. Dang diurupiau. Dia melayani tapi dongkol. Dia melayani tapi bersungut-sungut. Dia melayani tapi khawatir. Tapi Tuhan Yesus asik mengajar dan senang sekali melihat Maria mendengar. Dia duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan setiap firman. Apa yang mau disampaikan Injil ini Bapak Ibu? Lukas mau bilang, hai perempuan-perempuan, tidak tahukah engkau, Tuhan Yesus begitu mengasihi perempuan. Dan Tuhan senang sekali perempuan-perempuan itu mau mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan itu begitu sayang sama Maria yang mendengar. Karena Tuhan tahu, dulu ada perempuan yang bernama Hawa, dia nggak mau dengarkan firman. Tuhan bilang, Hawa, semua buah yang di taman ini boleh kamu makan. Tapi yang di tengah taman itu jangan kamu makan. Ini perempuan, Hawa ini, gak mau dengar. Dia terkecoh dengan godaan. Tapi satu perempuan yang di depan Yesus, dia begitu takjub mendengarkan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan lihat perempuan ini luar biasa. Waktu saudaranya Marta komplain dengan Maria, Tuhan Yesus marah enggak? Tuhan Yesus suruh Maria enggak? Kau bantu saudaramu. Ada enggak Bapak Ibu? Tidak. Justru Tuhan Yesus memuji Maria. Namun sebelum Tuhan memuji Maria, apa kata Tuhan? Mari sama-sama kita baca pada ayat yang ke-41. Mari kita baca ayat yang ke-41. Apa respon Tuhan kepada Marta? Kita baca sama-sama. Namun Tuhan menjawabnya, Marta, nah, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak marah sama Marta. Tuhan Yesus senang, makanya dia datang ke rumah Marta. Tapi Tuhan Yesus mau mengoreksi prioritas Marta. Supaya jangan kau melayani, tapi kau tidak dimotivasi, tidak didasari oleh apa yang paling berharga dan bernilai kekal. Tuhan Yesus mengoreksi Marta. Apa yang mau kita lihat dari sini Bapak Ibu? Sering sekali juga kita seperti Marta. Sebagai orang tua kita lakukan tugas kita di rumah. Tapi sering sekali kita juga, kita khawatir, marah dan kecewa. Bahkan kita barusan melihat bagaimana 5 tahun kemajelisan berjalan. Ada banyak juga situasi-situasi yang mungkin saja kita alami seperti Marta. Jadi siapa itu Marta Amang Pendeta? Semua kita, semua orang. Marta ini bukan
jenis kelamin. Tapi Marta ini adalah mewakili semua orang. Kita sering seperti itu. Kita seolah-olah sedang melakukan pelayanan, pekerjaan, tanggung jawab, entah di rumah, di kantor, ataupun di gereja. Tapi sering sekali yang kita lakukan itu, pelayanan itu tidak didasari oleh apa yang benar dan terbaik. Maka Tuhan mau mengoreksi Marta dan semua orang percaya. Apa yang utama, apa yang penting? Ternyata yang penting itu adalah ada pada ayat yang ke-42. Slide berikutnya. Memilih bagian yang terbaik. Apa itu memilih bagian yang terbaik? Kalau orang Batak diberikan arti ini, yang terbaik itu dia do nomdenggan. Pasti dia akan memilih yang terbaik itu adalah yang dilihat oleh mata. Karena sering sekali kita, yang mana yang kau pilih? The best one? Atau yang mana? Selalu kita melihat yang terbaik itu adalah yang dilihat mata. Makanya sering sekali laki-laki juga memilih perempuan itu seolah-olah seleksinya adalah seleksi apa yang dilihat mata. Pertama, katanya harus ada koleksi. Betul tidak laki-laki? Apa itu koleksi? Iyalah Mang, di kampus satu, di rumah satu dekat rumah, di gang sana satu, di koleksi katanya. Habis koleksi apa? Seleksi katanya. Maksudnya seleksi apa? Ya dari yang kita koleksi tadi Amang, kita seleksi yang mana yang punya bobot, bibit, bebet. Wow, begitu ya? Iya Amang. Baru habis seleksi apa? Nah baru resepsi katanya. Nah, jadi koleksi, seleksi, resepsi. Oh gitu ya? Iya. Terus kira-kira bertahan nggak? Saya bilang, ribut juga Amang katanya. Bapak Ibu, ukuran kita yang terbaik itu tidak sama dengan ukuran Tuhan. Sering sekali kita manusia melihat yang terbaik itu adalah versi kita, standar kita, sesuai dengan sistem atau value kita, menurut kita. Tapi ternyata sering sekali itu keliru dan tidak berdampak terhadap kehidupan kita hari ini, besok, dan yang selamanya. Makanya Tuhan lihat Marta, loh ini lagi asik melayani, tapi kenapa marah, kenapa bersungut-sungut? Makanya Tuhan jawab pada ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja. Coba perhatikan, Tuhan Yesus bilang berapa? Satu. Hanya satu saja yang perlu. Terus berarti yang dikerjakan Marta itu nggak perlu? Perlu. Tapi sebelum kita mampu mengerjakan seperti tugas Marta, ingat ada satu yang paling perlu. Apa itu? Memilih bagian yang terbaik. Maka di sini kata terbaik bukan dalam arti seperti kita tadi melihat berdasarkan versi mata atau keinginan kita. Kata terbaik di situ adalah sebuah harapan, sebuah yang diingin capai, yang diwujudkan, yang bernilai kekal. Tidak sementara. Nah dari sini kita bisa belajar, Lukas mau memberitakan bahwa Yesus harus sebagai pusat dari kehidupan. Bukan objek. Bayangkan Bapak Ibu, berani Marta mengingatkan Yesus, Tuhan, gak peduli kau sama aku. Gak peduli kau Tuhan sama aku. Kira-kira gimana raut wajah Marta kalau dia orang Batak, kira-kira ibu-ibu? Kalau Marta ini orang Batak, kira-kira wajahnya gimana ngomong sama Tuhan Yesus? Coba bayangkan, ekspresikan dulu Inang. 1, 2, 3. Wajar dong seorang perempuan itu dongkol marah, kenapa? Dia lagi sibuk menyiapkan makanan, menyiapkan minuman karena semua murid-murid datang. Kok santai-santai kawan ini?
santai-santai. Kenapa dia santai-santai? Dia duduk, dengarkan Tuhan. Marah nggak Marta? Wajar Marta marah. Saking marahnya dia bilang, Tuhan, gak kau perhatikan aku? Wah, ketika saya merenungkan ini, saya pun diingatkan Bapak Ibu. Gak boleh kita marah kalau kita sedang melakukan tugas pelayanan untuk Tuhan. Tadi pagi 2:30, anak saya yang kedua Ethan menangis karena ternyata selain batuk, flu, giginya tumbuh di bawah semua, gigi geraham, dan itu membuat bengkak dan gak bisa makan. 2:30 dia udah bangun merewel menangis. Aduh gimana ini? Saya bingung, saya peluk, memberontak. Saya saya gendong-gendong, saya abing, juga memberontak. Sedangkan inang pendeta, mamanya di rumah sakit bersama dengan Yohana. Harus opnam. Satu di rumah sakit, satu di rumah pastori. Jam 2:30 ini menangis. Tuhan ini gimana? Bayangin Bapak Ibu mungkin masih tidur. Saya sedang dalam kondisi kebingungan. Terus saya merasa mungkin dia haus kah? Gak enak badannya kah karena demam? Kemudian saya ambil tempra, saya kasih tempra, saya baca lagi begitu. Berapa tetes? Oh untuk di bawah 2 tahun 1,2 mili, saya kasih. Kemudian masih rewel juga. Kemudian saya buatkan susu, saya kasih. Kemudian saya gendong. Dari jam 2:30 dia mau dipeluk ternyata. Ternyata mau dipeluk. Kemudian sudah tenang, jam 4 saya siap-siap kirim renungan. Dan dia nggak bisa tidur sampai jam 5. Ternyata badannya naik lagi. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya siapkan makanannya untuk dimasak supaya jadi bubur. Karena baru tadi saya belajar buat bubur Bapak Ibu. Betul, saya baru belajar tadi buat bubur, jadi kemudian 6:30 udah siap. Saya masak, saya taruh di piring. Kemudian tadi dia sudah tertidur dari jam 5 sampai jam 7. Kemudian saya peluk. Saya berdoa sambil menangis. Kenapa? Karena dari kemarin dia nggak mau makan. Tuhan, kalau dia nggak mau makan, dia nggak bisa tidur. Kalau dia nggak bisa tidur, saya nggak bisa ke gereja nanti. Tolong Tuhan. Bapak Ibu saya seperti Marta. Khawatir. Ini gimana Tuhan? Aku nanti mau pelayanan. Yang pendeta di rumah sakit. Aku harus tolong Ethan. Bapak Ibu, habis saya berdoa, dia senyum, kemudian sambil berjalan ke ruang depan, Bapak mau duduk di ruang tengah, makan ya nak, saya bilang. Dia senyum, saya pangku, kemudian saya suap, pertama dia nolak, kemudian saya kasih lagi, saya paksa, kemudian masuk ke mulutnya, dia rasa bubur enak, gak harus mengunyah, dia makan, saya kaget. Waktu saya kasih terus makan, saya kaget. Sambil dalam hati saya, oh lihat ya Tuhan, mau dia makan sampai 15 sendok, setengah piring. Kemudian saya antar, kemudian dia sambil dengar musik lagu, Baby Shark, du, suka sekali begitu. Saya mandi, saya lihat dia lagi masih tenang, saya ambil obat, saya kasih obat Bapak Ibu. Saya kasih obat pagi, dari dokter, saya kasih tempra. Apa yang terjadi? Dia pengen dipeluk lagi. Sampai jam 8, sampai 8:30, dia tidur saya letakkan. Inang pendeta datang bergantian karena sudah ada yang menjaga Yohana, yaitu Inang Sarah Siagian. Hari ini tidak ikut dilantik, tapi dia ikut melayani di rumah sakit. Menjaga Yohana, Inang pendeta datang, jaga Ethan, saya kesini bersama dengan kita. Saya melihat luar biasa cara Tuhan menolong kalau kita mau percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya bilang. Ternyata memilih bagian yang terbaik itu bukan tidak diperhadapkan dengan pergumulan.
Justru pergumulan-pergumulan dunia membuat kita harus bisa memilih mana yang terbaik. Maka apa yang dapat kita renungkan yang terakhir, slide berikutnya. Bapak Ibu, salib Kristus itu adalah kompas. Bagaimana cara kita menentukan untuk memilih yang terbaik? Sulit kalau hanya pakai versiku, sulit hanya kalau pakai menurutku, sulit kalau hanya pakai mauku. Harus pakai kompas. Apa kompasnya? Salib Kristus. Maka begitu aku sadar, Tuhan, aku gak mampu sendirian. Tolong aku Tuhan. Gimana cara menenangkan anakku ini? Di dalam ketidakmampuanku, Tuhan mampukan aku. Kemudian itulah yang membuatku mengerti bahwa ternyata salib Kristus itu harus selalu membuat kita berpusat kepada Kristus. Apa artinya? Tuhan yang dapat menolong dan memampukan. Maka Bapak Ibu majelis, berat memang, tadi ungkapan itu kita dengarkan. Berat mengawalinya. Tapi memang kadang-kadang semuanya itu bukan karena tentang kita. Bukan karena tentang kami. Tapi tentang salib Kristus. Maka bukan tentang siapa-siapa tapi tentang Tuhan. Itulah yang mau dituliskan Lukas. Lukas bukan mau cerita tentang orang miskin, bukan cerita tentang perempuan, tapi Lukas mau cerita Tuhan Yesus itu ada untuk semua orang. Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi pergumulan semua orang. Maka salib Kristus itu harus menjadi kompas bahwa Yesus itu yang menolong dan memampukan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, orang percaya, orang Kristen harus menjadi seperti Maria. Apa itu artinya menjadi Maria? Kita harus terlebih dahulu berakar dalam firman sebelum berbuah dalam pelayanan. Berakar dalam firman sebelum berbuah dalam pelayanan. Jangan terbalik, jangan seperti Marta. Seolah-olah mau melayani tapi tidak berakar. Kenapa? Karena pelayanan yang benar lahir dari ketaatan dan mendengarkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, itu pelayanan akan mudah berubah menjadi kekesalan, mengeluh, atau Marcella. Tahu Marcella Bapak Ibu? Marsak selalu. Kalau tidak ada firman Tuhan, kita gampang mandele. Kita gampang meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan bilang satu yang perlu. Apa itu? Maria memilih yang terbaik. Kenapa? Dia mau mendengarkan firman. Maka kompas kita adalah dengarkan firman. Maka firman itu akan berakar dan itu yang memampukan kita melayani tanpa khawatir, tanpa cemas, tanpa berbagai hal yang menakutkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus rupanya udah beri janji. Apa janjinya? Dalam Lukas 11 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Ternyata ini rahasianya Bapak Ibu. Memilih yang terbaik itu artinya adalah dengarkan firman Tuhan dan lakukan dalam hidupmu. Maka kau akan melihat Tuhan yang bekerja. Bukan kamu yang bekerja. Bukan kekuatanmu. Bukan pikiranmu. Bukan kehendakmu. Bukan maumu. Tapi Tuhan yang menyertai dalam seluruh hidupmu. Di sana ada Tuhan. Di sana ada penyertaan. Di sana ada kasih karunia. Karena itu Bapak Ibu, di dalam pergumulanmu di rumah, sebagai suami istri, terhadap anak, pekerjaan, sekarang berbagai kesulitan kita hadapi. Kenapa? Karena ternyata kita diserang lewat kebijakan-kebijakan ekonomi dalam perdagangan dunia. Mungkin kita baru mengikuti beritanya, seolah-olah
Kita dibolehkan berdagang dengan Amerika. Tapi ternyata kita diberikan beban yang berat. Dan banyak pengamat mengatakan, ini kondisinya sedang dalam kondisi yang berbahaya. Kenapa? Karena mulai perang tarif. Dan ternyata kita tidak menyadari bahwa ini berdampak terhadap sulitnya orang mencari pekerjaan, sulitnya orang mendapatkan penghasilan. Ternyata kita sudah melihat ada banyak lowongan pekerjaan di setiap daerah dibuka, itu melonjak jumlah penganggurannya. Di tengah kondisi keuangan yang tidak pasti, rame-rame menteri kabinet Presiden Prabowo minta naik anggaran. Untuk apa? Semua orang udah tahu, untuk dikelola dan dipakai dan diambil keuntungan. Ini situasi yang sulit dalam kondisi-kondisi kita. Bagaimana melihatnya, bagaimana menghadapinya? Hanya satu kompas kita, hanya satu yang membuat kita menjadi tenang. Mari berjalan bersama Tuhan. Mari tenangkan hati kita dengan firman Tuhan. Mari tenangkan hidupmu dengan firman Tuhan. Mari tenangkan pergumulanmu dengan firman Tuhan. Mari tenangkan sakitmu dengan firman Tuhan. Maka tenanglah jiwaku. Seperti lagu itu. Itu yang dapat membuat kita bisa memilih yang terbaik. Kalau tidak, kita akan memilih yang salah. Kita akan memilih yang tidak tepat. Karena itu di minggu kelima setelah Trinitatis ini, firman Tuhan mengajak kita, pilihlah yang terbaik, yaitu sikap untuk mau hidup dan dituntun oleh firman Tuhan. Maka Tuhan menyertai seluruh kehidupan orang percaya di dalam berbagai hal. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Ketika kami berjalan dalam kehidupan ini, kami sering sekali mengalami peristiwa seperti Marta. Kami mengerjakan tugas kami sebagai orang tua, kami mengerjakan tugas kami sebagai anak, kami mengerjakan tugas kami sebagai profesional di tempat kerja, kami mengerjakan tugas kami pelayanan di gereja. Tapi ketika kami bergumul, ketika kami punya banyak masalah, kami sering seperti Marta. Kami berkata, Tuhankah, Kau biarkankah kami? Kenapa Kau tidak tolong kami? Tuhan ampuni kami. Kami menyadari keterbatasan kami. Karena itu kami memohon agar Tuhan memberikan kami hikmat. Kami bisa seperti Marta yang mau senantiasa memberikan hati dan pikiran kami terlebih dahulu untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab kami. Sebab tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak dapat mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan tolong berkati semuanya itu, agar melalui pekerjaan dan usaha kami senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan yang terbaik, supaya lewat setiap apa yang kami kerjakan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan juga majelis jemaat Tuhan periode 2025-2030 ke dalam tangan Tuhan, agar semua Bapak Ibu majelis dapat menjadi seperti Maria yang Tuhan mampukan terlebih dahulu untuk tekun dan taat mendengarkan firman-Mu. Maka itu yang mendorong kami untuk mampu melakukan pelayanan-pelayanan seperti Marta, sehingga kami dapat melakukannya dengan sukacita, dengan penuh syukur, karena kami melakukannya seperti untuk Tuhan.
Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami, supaya kami semua dapat sehati sepikir seperti Maria dan mau melakukan tugas-tugas pelayanan seperti Marta di dalam setiap tanggung jawab kami, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam rasa syukur kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh bersuka cita karena Tuhan menyertai keluarga mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk Bapak Antoni Purba, Ibu Regina, Boruhuta Barat. Berdoa untuk Bapak Forman Silitonga, Ibu Rondang Kusumawati Siotang. Berkati Tuhan keluarga mereka, agar di dalam setiap mereka merayakan ulang tahun perkawinan, mereka mengingat bahwa Tuhanlah yang menjadi kepala di tengah-tengah rumah tangga mereka, yang dapat membawa mereka memilih yang terbaik dalam kehidupan di dunia dan kehidupan yang kekal. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam kelahiran mereka. Kami berdoa agar Tuhan yang menolong mereka senantiasa. Untuk anak Anggita Clarissa Hutagalung, anak Naila Kalista Pasaribu, Bapak Chandra Julius Poster Manalu, Saudara Rian Gabriel Malau, anak Kevino Sebastian Marbun, anak Giovan Maibang, anak Rafael Martua Sibarani, Ibu Sarah Juliana Siagian, anak Olivia Julianti Hutagalung, dan anak Saudara Yunan Martua Huta Barat. Tuhan, kami mau serahkan semua jemaat-Mu yang berulang tahun ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menyertai mereka, memberkati mereka, sehingga semua yang terbaik Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka, karena mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang dapat kami syukurkan. Karena itu kami berharap Tuhanlah yang senantiasa menolong kami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat nyanyian ini